pagi minggu lalu kita sudah belajar masalah ekonomi dan juga sistem ekonomi. Nah, sekarang waktunya kita untuk belajar sistem ekonomi dalam Indonesia. Nah, ada yang tahu sistem ekonomi Indonesia itu apa? Yap, betul. Sistem ekonomi Indonesia yaitu sistem ekonomi Pancasila. Sistem perekonomian Pancasila yaitu sistem perekonomian yang dilandasi dan juga didasari oleh ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila ini di dalamnya terkandung adanya makna demokrasi yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 1 sampai ayat 4 yang berbunyi, ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Dari keempat ayat pada pasal 33 Undang-Undang Dasar ada 4 pilar perekonomian Indonesia. Yang pertama kerjasama, gotong royong, kekeluargaan, dan juga keadilan. Pada sistem ekonomi Pancasila, peran pemerintah dan juga peran swasta itu berdampingan, teman-teman. Nah, berdampingan itu sejajar di mana peran pemerintah di sini sebagai pengatur, pembuat kebijakan, pengelola, dan juga pengawas dari produksi yang strategis. Sedangkan peran swasta di sini yaitu kita diberikan kebebasan sebebas-bebasnya untuk memilih mau mengadakan atau melakukan kegiatan ekonomi apa yang akan kita laksanakan ke depannya. Kita boleh nih mau bekerja di orang lain, atau bisa juga kita mendirikan perusahaan sendiri. Nah, jadi kita di sini dibebaskan sebebas-bebasnya, tapi tetap diawasi oleh pemerintah. Contoh nih teman-teman, pemerintah punya BUMN atau Badan Usaha Milik Negara, sedangkan kita punya BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Badan Usaha Milik Negara di sini dengan tujuan untuk menghidupi kita atau memenuhi kebutuhan kita, sedangkan BUMS tujuannya untuk mengejar keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Nah, contohnya BUMN di sini ada Pegadaian, Bank BRI, Bank BNI, sedangkan BUMS seperti industri-industri atau perusahaan-perusahaan besar milik swasta. Misalkan Indofood, kemudian Unilever, kemudian masih banyak lagi teman-teman. Nah, banyak kan yang harus kita pelajari tentang sistem ekonomi Pancasila. Jadi teman-teman bisa cari di website, di video mana saja yang berhubungan dengan sistem ekonomi Pancasila. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. See you next video.